Bayangkan sebuah negara yang membentang dari Sungai Nil di Mesir hingga Sungai Efrat di Irak. Itulah visi besar yang, percaya atau tidak, masih hidup dalam benak beberapa pemimpin Israel, termasuk satu nama paling kontroversial, Benyamin Netanyahu. Ini bukan sekadar teori konspirasi. Ini adalah ambisi politik yang direkam dalam peta, disampaikan dalam pidato, dan diam-diam diwujudkan lewat pemukiman ilegal, aneksasi, dan kekerasan yang tak pernah berhenti. Mereka menyebutnya Israel Raya atau Greater Israel. Sebuah ide yang, jika benar dijalankan, bisa membakar seluruh Timur Tengah. Di balik layar diplomasi dan retorika perdamaian, muncul satu pertanyaan penting. Apakah Netanyahu sedang membentuk Israel Raya, satu petak tanah, satu peluru, satu pemukiman demi pemukiman? Mari kita bongkar semuanya. Istilah Greater Israel mengacu pada wilayah dari negara Israel plus wilayah Palestina, bahkan hingga Golan dan Sinai, atau bahkan ke Sungai Nil dan Efrat. Sejarawan mencatat bagaimana ide ini muncul dari Zionisme awal, namun menjadi platform politik kontroversial setelah beberapa tokoh kanan ekstrim seperti Bezalel Smotrich memperlihatkan peta Israel yang meluas hingga negeri tetangga. Netanyahu, meski secara publik mendukung solusi dua negara pada 2009, terus memperluas pemukiman dan menjadikan West Bank sebagai bagian efektif dari Israel melalui ekspansi bertahap. Pada September 2019 Netanyahu menyatakan jika terpilih kembali, ia akan menerapkan kedaulatan Israel atas lembah Yordan dan Laut Mati Utara, yang mencakup sekitar 22-30 i dari tepi barat. Rencana itu dia sebut sebagai Sabu Pertahanan Timur Israel, yang menurutnya datang sebagai kesempatan bersejarah jika mendapat mandat dari warga Israel. Namun langkah ini ditentang umat Arab, Uni Arab, dan PBB, yang menyebutnya sebagai ilegal dan penghancuran harapan solusi dua negara. Netanyahu sering mendeklarasikan visinya, namun banyak analis menyebutnya sebagai simbolik, strategi kampanye, bukan rencana diplomatik nyata. Dalam diskusi publik, politisi moderat Israel bahkan menyebut usulan itu sebagai manuver untuk mendulang suara kanan, bukan pelaksanaan aktual. Bagi warga Palestina di lembah Yordan, ada kekhawatiran akan isolasi dan kontrol, hingga disebut sebagai penjara udara terbuka jika aneksasi dilaksanakan. Ambisi ini telah memperburuk ketegangan di kawasan, konflik Suriah, Gaza, dan ketegangan dengan Iran menambah tekanan regional. Ketegangan dengan semakin nyata. Serangan di Gaza dan Suriah, termasuk yang mengenai gereja Katolik, membuat Presiden Trump mengecam Netanyahu secara langsung. Penolakan Uni Eropa untuk melakukan sanksi disebut sebagai bukti relasi geopolitik yang tidak serasi dengan standar hak asasi menurut beberapa negara Eropa seperti Spanyol dan Irlandia. XPM Ehud Olmert membandingkan proposal kota humaniter di Rafah sebagai kamp konsentrasi varian yang menurutnya bisa menciptakan eksklusi massal warga Palestina. Aktivis dan akademisi menyebut rezim yang berkembang berpotensi berubah menjadi apartheid melalui legislasi seperti Basic Law, Nation State dan perluasan pemukiman hukum. Ambisi Netanyahu untuk membentuk Israel Raya adalah visi yang penuh kontroversi, secara moral, legal, dan geopolitik. Pertanyaannya, apakah negara yang dicanangkan akan menjadi kekuatan dominan atau justru runtuh oleh visinya sendiri? Kini giliran Anda memberikan pendapat, apakah ambisi ini realistis atau hanya retorika politik ekstrim? Tinggalkan komentar dan mari berdiskusi.